Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang di rumah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Masih sama dengan minggu kemarin ya. Apakah sudah siap belajar hari ini? Nah, kalau anak-anakku sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku, semoga dengan membaca basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini atau belajar online hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini yang masih di sistem ekonomi ya anak-anakku. Kita lanjutkan materi minggu kemarin yang tertunda, yaitu tentang sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Pancasila, serta siapa saja pelaku dari kegiatan ekonomi itu. Sambil mendengarkan, dibuka bukunya dan mohon diperhatikan ya anak-anakku. Bisa dimulai sekarang? Oke, saya mulai. Masih ingat dengan sistem ekonomi itu apa? Ya, betul. Sistem ekonomi adalah susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendasar dan mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi penggabungan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi komando, yang mana pada sistem ekonomi ini pemerintah dan swasta bekerja sama dalam melakukan aktivitas ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Contohnya mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Dan kelebihan yang kedua yaitu pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan. Dan kelebihan yang ketiga yaitu terciptanya pemerataan pendapatan. Maksudnya pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan usaha kecil. Nah, setiap mempunyai kelebihan pasti ada kekurangannya. Jadi sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi campuran itu yaitu sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau swasta, dan peranan pemerintah lebih berat dibandingkan peranan swasta, serta tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri sistem ekonomi pemerintah, yaitu yang pertama, pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam. Dan yang kedua, adanya pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. Yang ciri yang ketiga yaitu perusahaan diberikan kebebasan, tetapi pemerintah mengawasi kegiatannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat yang paling dasar. Pada sistem ekonomi Pancasila, pemerintah juga berperan sebagai pelaku ekonomi, di mana pemerintah dapat menjadi pelaku konsumsi dengan cara membeli bahan atau alat yang akan digunakan untuk melakukan suatu pembangunan. Sehingga pada sistem ekonomi Pancasila dikenal dengan adanya rumah tangga negara. Pemerintah juga dapat menjadi pelaku produsen dengan cara menghasilkan suatu barang atau jasa untuk dikonsumsi masyarakat dan sekaligus berperan sebagai pembuat, pengatur, maupun pengawas kebijakan dalam berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar negara Indonesia dapat terhindar dari adanya krisis ekonomi. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai pada sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu memiliki kekeluargaan. Yang kedua yaitu peranan agama
akan kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, memiliki keadilan. Nilai ini digunakan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil, merata, dan makmur. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila pada sistem ekonomi Pancasila. Sekarang kita masuk ke tujuan sistem ekonomi Pancasila. Tujuan dari sistem ekonomi Pancasila yang diambil oleh suatu negara tentunya memiliki tujuan yang diharapkan mampu dicapai oleh sistem ekonomi yang dianut. Untuk di Indonesia sendiri, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dalam berbisnis. Yang ketiga yaitu kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas. Itulah tujuan dari sistem ekonomi Pancasila. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pelaku-pelaku ekonomi. Ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Nah, kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kita mau membeli roti, kamu juga telah melakukan kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi. Sedangkan si pemilik warung yang menjualnya tadi melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Sedangkan warung yang dijadikan tempat jualannya juga merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, yaitu distribusi. Jadi, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-masing kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan ekonomi. Dan sedangkan pelaku ekonomi adalah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Pelaku ini bisa dibentuk dalam individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya. Nah, siapa saja pelaku ekonomi? Ada yang tahu? Oke, pelaku ekonomi terdiri dari kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang sudah paham anak-anakku dengan materi yang saya sampaikan tadi? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Nah, jika ada yang ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa juga dengan wabri ya anakku. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa terus belajar karena Bu Guru mempunyai sedikit motivasi untuk kalian. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.